Sangat banyak backpacker dilaporkan hilang di hutan Belanglo sejak 1970-an, tapi sering diabaikan. Ini adalah kasus paling mengerikan bagi orang pecinta jalan-jalan. Dalam kasus ini sebenarnya tak benar-benar tuntas, dan masih sangat diyakini bahwa para jasad korban banyak yang tak ditemukan. Mengingat laporan orang hilang jauh lebih banyak daripada jasad yang ditemukan. Oke, saya Boni, yuk kita mulai. Pada suatu hari yang tak jelas tanggalnya, seorang pria Inggris bernama Paul Onions, seorang mantan anggota Angkatan Laut, dan melakukan perjalanan dengan ransel keliling Australia. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pria itu memperkenalkan dirinya kepada Onions sebagai Bill dan menawari Onions tumpangan saat dia sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan raya. Onions pada saat itu seneng nih bakal punya kenalan baru dan ikutlah dia menumpang di mobilnya. Sambil berbasa-basi di dalam mobil tak terasa telah melewati jalanan sepi tengah hutan. Karena jalanan sepi ini agak menyeramkan, akhirnya Onions sempat merasa nggak enak perasaannya dan lebih siaga dari sebelumnya. Akan tetapi Onions makin curiga berat ketika pengemudi itu menepi di tepi jalan. Kemudian pria itu menghentikan mobilnya yang udah ada di daerah terpencil bermil-mil jauhnya dari tempat awal. Di dalam mobil, Onion melihat apa yang dilakukan pengemudi itu di luar mobil. Ia melihat pengemudi itu mengeluarkan pistol dan tali. Dia hanya berpikir, inilah saatnya, lari atau mati. Jadi dia langsung melepas sabuk pengaman dan langsung melompat keluar dari kendaraan dan berlari sekuat tenaga. Pengemudi itu menembaki Onions saat ia mencoba menyeberangi Hume Highway. Akhirnya, ia menghentikan seorang pengemudi wanita, Joanne Berry, sambil berteriak dan memohon bantuannya. Berry membantunya melarikan diri, dan Onions melaporkan hal ini ke polisi. Namun, laporan Onions dan pernyataan Berry tentang insiden tersebut kepada polisi setempat diabaikan dan dilupakan. Pada tahun 1989 makin sering lagi backpacker dilaporkan hilang di hutan Belanglo, namun laporan itu masih terabaikan, mengingat hutan Belanglo sangat luas. Pada tanggal 19 September 92, ada dua pelari yang tanpa sengaja menemukan mayat yang disembunyikan tertelungkup di tanah di hutan negara bagian Belanglo yang terletak di New South Wales. Tangan terikat di belakang punggung. Namun, keesokan paginya polisi menemukan mayat lain hanya 9-8 kaki dari mayat pertama. Catatan gigi mengidentifikasi kedua mayat sebagai pelancong Inggris, Caroline Clark, 21 tahun, dan Joanne Walters, 22 tahun yang terakhir terlihat beberapa bulan sebelumnya pada bulan April dalam perjalanan mereka ke Victoria untuk memetik buah. Laporan otopsi mengonfirmasi bahwa keduanya telah dibantai secara brutal. Clark ditutup matanya dan digiring ke semak-semak dengan gaya eksekusi, lalu ditembak 10 kali di kepala. Jika melihat kondisi jasad, diyakini bahwa tubuhnya telah digunakan untuk latihan menembak. Dan si Walters telah ditikam 14 kali, 4 kali di dada, sekali di leher, dan 9 kali di punggung, hingga memutuskan tulang punggungnya. Polisi langsung menduga akan menemukan lebih banyak mayat di hutan. Para penyelidik melakukan pencarian di area tersebut tetapi tidak mendapatkan hasil apapun, namun di tahun berikutnya tabir baru mulai terkuak. Pada bulan Oktober 93, seorang warga setempat yang sedang mencari kayu bakar menemukan tulang-tulang manusia di daerah terpencil di hutan negara bagian Belanglo. Setelah kembali bersama polisi, pihak berwenang segera menemukan dua mayat yang kemudian diidentifikasi sebagai pasangan remaja yang hilang pada tahun 89, Deborah Everest 19 tahun dan James Gibson 19 tahun. Gibson yang berusia 19 tahun ditemukan dalam posisi janin dengan luka tusuk yang sangat dalam hingga tulang belakangnya putus dan paru-parunya tertusuk. Everest dipukuli, kepalanya retak dan rahangnya patah serta ditusuk sekali di bagian punggung. Lokasi jasad kedua remaja itu membingungkan polisi karena barang-barang mereka ditemukan pada bulan Desember 89 sekitar 75 mil ke utara. Bulan berikutnya, sebuah kerangka ditemukan di tanah lapang di sepanjang jalur kebakaran di hutan selama penyisiran polisi. Kerangka tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Simone Schmidl, 21 tahun seorang backpacker Jerman yang hilang. Ia juga ditikam sangat dalam hingga tulang belakangnya putus. Di jalur kebakaran di dekatnya, dua mayat lagi ditemukan, termasuk pelancong Jerman Gabor Neugebauer 21 tahun dan Anja Habschied
20 tahun, yang telah hilang sejak 2 tahun sebelumnya. Habshit telah dipenggal, tetapi penyelidik tidak pernah dapat menemukan tengkoraknya, dan Neugebauer telah ditembak di kepala sebanyak 6 kali. Pembantaian itu tidak seperti yang pernah dilihat oleh pihak berwenang setempat sebelumnya. Pembunuhan itu mendominasi berita. Rangkaian pembunuhan itu mendapat julukan pembunuhan backpacker, mengingat pembunuhnya menargetkan wisatawan yang menumpang truk saat bepergian melalui Australia. Itu menunjukkan betapa jahat dan kejamnya pembunuhan itu, kata detektif pensiunan kepolisian New South Wales Clive Small, yang memimpin penyelidikan atas pembunuhan backpacker. Kematian itu terus berlanjut, dan fakta bahwa ada sejumlah kematian juga menunjukkan bahwa ia semakin berkomitmen pada pembunuhan itu. Pihak berwenang menghitung bahwa antara tahun 89 dan 92, pembunuh tersebut beraksi setiap 12 bulan. Sasaran pilihannya adalah para pelancong muda, baik pria maupun wanita, yang ia jemput saat mereka mencoba mendapatkan tumpangan dari orang asing dari Sydney ke Melbourne. Polisi menemukan 13 nama calon tersangka potensial yang malah membuat mereka sangat kebingungan untuk menentukan pelakunya. Penyelidikan belum membuahkan hasil hingga akhirnya polisi mempelajari laporan-laporan sebelumnya, yang ternyata laporan itu terjadi sejak tahun 70-an. Namun polisi yang belum tahu tentang profil dan ciri-ciri tersangka akhirnya membuka laporan umum bagi masyarakat ataupun korban sebelumnya yang sekiranya bisa memberikan info detail tentang pelaku. Di antara banyaknya pemberi informasi, akhirnya muncul berita dari seorang pria Inggris bernama Paul Onions, seorang mantan anggota Angkatan Laut yang pernah melakukan perjalanan dengan ransel keliling Australia beberapa tahun sebelumnya. Ia memberitahu para penyelidik Australia bahwa seorang pria telah mencoba membunuhnya selama perjalanannya, dan ia sangat yakin pria tersebut adalah orang yang sama yang bertanggung jawab atas pembunuhan oleh backpacker lainnya. Pihak berwenang yang mengkonfirmasi tentang laporan dari Onions di beberapa tahun sebelumnya, langsung menerbangkan Onions dari London ke Sydney untuk mengidentifikasi pria yang mencoba menculik dan membunuhnya. Dari 13 foto calon tersangka, Onions mengidentifikasi orang yang hampir membunuhnya sebagai calon tersangka nomor 4. Sementara itu, pihak berwenang menghubungi 2 wanita yang menumpang truk pada tahun 1977 di dekat hutan dan nyaris terbunuh oleh seorang pria anonim dengan rambut hitam acak-acakan. Setelah diperlihatkan serangkaian foto yang menyertakan Ivan Milat dan saudaranya Richard, salah satu wanita tersebut mengidentifikasi kedua bersaudara itu. Bersama dengan tuduhan pelecehan terhadap 2 backpacker wanita pada tahun 1971. Dan calon tersangka ini sama dengan yang ditunjuk oleh Onions. Pihak berwenang yakin telah menemukan pembunuh para backpacker. Mereka menyadap rumah Milat di Sydney yang dimiliki dan dihuni oleh Ivan Milat dan saudarinya, Shirley Soire, yang menurut banyak orang juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kegilaan media segera memunculkan laporan masa lalu tentang saudara-saudara Milat yang diketahui memiliki senjata api dan tinggal sekitar 1 jam dari hutan Belanglo. Bersama dengan tuduhan pelecehan sangat parah terhadap 2 backpacker wanita pada tahun 71, pihak berwenang yakin telah menemukan pembunuh backpacker. Mereka menyadap rumah Milat di Sydney, yang dimiliki dan dihuni oleh Ivan Milat dan saudarinya, Shirley Soire. Menurut banyak orang mereka sangat dekat sekali, dan sangat banyak yang meyakini bahwa Shirley Soire benar-benar terlibat dalam kasus ini. Soire dan Milat juga diduga memiliki hubungan insest sejak tahun 50-an. Upaya investigasi mencapai puncaknya dalam operasi penggeledahan di rumah Milat pada tanggal 22 Mei 1994. Tim polisi bersenjata lengkap mengelilingi TKP dan Ivan Milat tertawa dan mengejek kepala negosiator seolah-olah semua itu adalah lelucon yang sangat lucu sekali. Setelah tim polisi bersenjata berhasil menangkap Ivan Milat, mereka menggeledah tempat kejadian perkara dan menemukan kartu pos dari seseorang dari Selandia Baru yang menyebut Milat sebagai Bill, selongsong peluru dan pita listrik yang sama yang ditemukan di beberapa lokasi pembunuhan, dan mata uang Indonesia. Milat tidak pernah bepergian ke Indonesia, tetapi korban Neugebauer dan Habshit pernah membeli pecel, gado-gado, dan tahu bulat, dan tinggal di Indonesia sebelum berangkat ke Australia.
Namun, muatan utama barang bukti tersebut tidak diragukan lagi adalah barang-barang bawaan ransel dan peralatan lain yang ditemukan penyidik di sekitar rumah dan bahkan di dalam dinding rumah. Barang-barang tersebut cocok dengan barang-barang milik beberapa korban hutan Belanglo. Smalls menggambarkan penemuan itu sebagai gua bukti Aladin, yang artinya gua penuh harta karun barang bukti. Saat para penyelidik terus menggeledah rumah itu, sebuah pikiran aneh muncul dalam benak beberapa detektif. Rumah itu dimiliki bersama oleh Ivan dan saudara perempuannya, tetapi barang-barang Ivan termasuk senjata, amunisi, pakaian, dan properti lain yang tampaknya terkait dengan pembunuhan backpacker berserakan di sekitar properti, membuatnya tampak seolah-olah rumah itu milik Ivan sendiri. Detektif meninggalkan rumah itu dengan keyakinan bahwa psikiater forensik Rod Milton benar dalam penilaiannya bahwa kendali, kepemilikan, dan dominasi adalah kekuatan pendorong di balik kehidupan Ivan. Setelah persidangan yang berlangsung selama berminggu-minggu, pembunuh backpacker dijatuhi hukuman 7 hukuman seumur hidup, 1 untuk setiap korban Ivan Milat yang ditemukan di Belanglo, ditambah 6 tahun untuk penculikan Onions, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun pembunuhnya telah dijebloskan ke balik jeruji besi, misteri masih menyelimuti kasus pembunuhan backpacker, yaitu bagaimana Milat berhasil melakukan beberapa pembunuhan sendirian yang mengarah pada teori bahwa ia mungkin telah beraksi dengan seorang kaki tangan, seperti saudaranya Richard, meskipun tidak ada bukti nyata yang memberatkannya yang pernah ditemukan. Polisi masih belum yakin apakah mereka telah menemukan semua korban Ivan Milat. Mereka menduga serangkaian kasus orang hilang yang terjadi sejak awal tahun 70-an juga bisa jadi merupakan ulahnya. Akan tetapi, hanya karena serial killer ini tertangkap, bukan berarti ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Pada tahun 97, Milat mencoba melarikan diri dari penjara bersama seorang pengedar obat terlarang, bukan pengedar akik ya. Keduanya dihukum di sel yang sama dan gagal dalam upaya melarikan diri. Pengedar obat itu mengambil nyawanya sendiri di selnya keesokan harinya. Milat kemudian dipindahkan ke penjara super keamanan maksimum di Goulburn, New South Wales. Ivan Milat tetap bersikukuh tidak bersalah dan tak pernah mengakui kejahatannya serta berupaya membersihkan namanya sejak pertama kali ia masuk penjara. Karena Milat tak pernah mengaku, maka dapat dipastikan korban Milat yang belum ditemukan masih sangat banyak jika merujuk ke laporan orang hilang di hutan itu. Milat menulis banyak surat kepada wartawan dan surat kabar Australia yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah, termasuk surat yang ditujukan kepada Sydney Morning Herald. Pada satu titik, ia mencetak kalimat Ivan tidak bersalah menggunakan mesin pelabel Dimo dan menempelkan label tersebut di dinding penjara. Dalam upayanya yang lebih ekstrim, Milat menulis surat kepada Mahkamah Agung NSO, panel peninjauan DNA, dan kantor Jaksa Agung untuk meninjau persidangannya, dan ia bahkan memotong jari kelingkingnya dengan pisau plastik. Ya betul, memotong jari dengan pisau plastik yang sama sekali tidak tajam. Tentu ini sangat menyakitkan, dan mengirimkan jarinya ke pengadilan tinggi untuk mengajukan banding atas kasusnya. Kebayang nggak betapa ampuhnya Ivan Milat ini? Beberapa anggota, seperti saudaranya, yaitu Bori, telah menentang kejahatan Milat sementara yang lain masih membela Milat. Salah satu pendukung terbesarnya adalah keponakannya Alistair Shipsey. Shipsey telah berbicara kepada pers pada sejumlah kesempatan untuk menyatakan ketidakbersalahan pamannya. Setelah ayah Shipsey meninggal saat berusia 16 tahun, Shipsey mengatakan bahwa pamannya telah membantu membayar sebagian biaya pemakaman dan nisan. Mereka tetap dekat sejak saat itu, tapi itu jelas tak ada hubungannya dengan kasus ini. Shipsey mengatakan bahwa Milat adalah menara kekuatan keluarganya. Lalu, ada Ibu Ivan Milat, Margaret Milat, yang menurut salah satu saudara laki-laki Milat, Milat sempat mengaku dan menangis kepada ibunya tentang pengambilan nyawa terhadap banyak backpacker. Namun, Ibu Milat selalu menyatakan bahwa putranya tidak bersalah di depan umum dan menolak untuk mengatakan sebaliknya. Akan tetapi, warisan terbesar Ivan Milat mungkin adalah bahwa kecenderungan membunuhnya tampaknya diturunkan ke generasi lain dalam keluarga. Pada tahun 2012,
Keponakan buyut Ivan Milat, Matthew Milat, dan temannya Cohen Klein masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun dan 2 tahun penjara atas pembunuhan teman sekelas mereka, David Auchterlonie, pada ulang tahunnya yang ke-17 dengan cara yang tak kalah mengerikan juga, sepertinya ini adalah terah turunan. Kasus Ivan Milat ini sangat legendaris dan menarik beberapa produser film untuk merangkainya di layar lebar. Kalau menurut Boni nih, Milat ini adalah serial killer yang penuh senyum saat ditangkap. Sekaligus serial killer yang sangat menarik penuh misteri, sampai saat ini sangat banyak yang yakin jika korban Milat yang sesungguhnya jauh lebih banyak dari yang ditemukan. Milat melakukan pengambilan nyawa ini hanya untuk bersenang-senang. Jika kalian suka ke pembahasan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka sama cerita horor mengerikan. Berdasarkan kisah nyata yang solid, saya Boni. Sampai jumpa besok sore.